ketemu lagi dengan saya Khairina Lubis dalam materi seputar matematika. Topiknya seputar matematika ya, atau motivasi. Oke, nah kali ini saya akan bahas topik matematika tentang polinom, pelajaran kelas 11 SMA. Nah, yang saya bahas di sini adalah tentang teorema sisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, teorema sisa. Nah, untuk apa sih teorema sisa ini dipelajari? Nah, teorema sisa ini dipelajari untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan jikalau dalam soal ditanya adalah sisa, hanya sisa. Jadi kita tidak perlu mengerjakan dengan cara bersusun ataupun metode Horner. Kita cukup dengan menggunakan dalil sisa itu lebih mudah mengerjakannya ya. Nah, sebelum ke sana kita kembali lagi ya mengingat konsep dari pembagian. Ingat bahwa pembagian itu fx sama dengan px kali hx tambah sx. Jadi nilai fungsi awal atau nilai awal itu adalah sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa. Contoh, 13 kalau dibagi 5 ya, berarti 13 sama dengan 5, karena hasilnya 2 ya, dapatnya 2, sisanya ada 3. Jadi 13 sama dengan 5 kali 2 tambah 3. Nah, itu realnya. Nah, terus kita sudah mengerjakan soal polinom dalam hal pembagian itu dan cukup banyak ya, baik metode bersusun maupun dengan metode Horner. Kita bisa dapat kesimpulan yang pertama adalah bahwa derajat hasil dalam pembagian polinom, derajat hasil itu adalah pengurangan atau selisih derajat fx dikurang px. Contoh, kalau fx-nya pangkat 5, pembaginya pangkat 3, hasilnya pasti pangkat 2. Kenapa? 5 dikurang 3, 2. Nah, bagaimana dengan derajat sisa? Kalau derajat sisa itu 1 derajat di bawah pembagi. Contoh, kalau pembaginya derajat 2 atau kuadrat, maka sisanya adalah derajat 1. Ya. Kalau pembaginya derajat 3, maka sisanya adalah bentuk pangkat 2 atau derajat 2. Seperti itu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini dalil sisa. Dalil sisa, jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan x kurang k, maka sisanya atau s itu sama dengan fk ya. Jadi fk, lihat di sini dan di sini ada k. Nah, gimana diperoleh k? Ya, kita cari pembuat 0 dari si pembagi. Jadi x kurang k sama dengan 0. Berarti x sama dengan k, maka fk. Oke. Kita lihat langsung kembali. Nah, berdasarkan dalil sisa di atas dapat dikembangkan 4 rumusan sebagai berikut ya. Kalau fx dibagi x kurang a, sisanya adalah fa, x tambah a, kalau pembaginya x tambah a, sisanya adalah f min a. Kalau fx dibagi ax kurang b, maka sisanya fb per a. Fx dibagi ax tambah b, maka sisanya f min b per a. Itu diperoleh dari mana? Tadi saya udah bilang itu pembuat 0 dari si pembagi ya. Bisa diambil coret-coretnya sambil saya bicara. Saya ngomong, itu sambil ditulis supaya bisa lihat jelas ya. Jadi ax tambah b sama dengan 0. Kita ambil contoh ini ya. ax tambah b sama dengan 0. Maka ax sama dengan min b. Maka x sama dengan min b per a. A-nya pindah. Oke. Nah, kita realkan dalam soal, kita lihat langsung di sini. Nah, ini ada fx 2x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah 2 dibagi x kurang 1. Maka sisanya adalah sesuai dalil sisa tadi, sisa adalah f1. Kenapa? Lihat pembaginya x kurang 1 ya. Berarti x kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Maka sisa adalah f1 ya. Nah, langsung kita substitusi nilainya 2. Ini 1 ya. 1 pangkat 3 kurang 1 pangkat 2 tambah 2. Hasilnya adalah 3. Kita lanjut berikutnya. Ya,
Bagaimana kalau misalnya fx-nya 2x pangkat 4 kurang 2x kuadrat tambah 1 dibagi 4x tambah 2. Nah, lihat di sini pembaginya 4x tambah 2 ya. Kita mau tahu jadi f berapa dia kan gitu ya. Kok bisa f min setengah gitu. Maka 4x tambah 2 sama dengan 0. Silahkan dicoret ya, diikutin, dicoret-coret di bukunya. 4x tambah 2 sama dengan 0. 4x sama dengan min 2. X sama dengan min 2 bagi 4. Ya, jadi min 2 per 4 kalau kita sederhanakan menjadi min 1,5. Oke, maksud saya min setengah. Nah, nilai setengah ini, min setengah, itu kita substitusikan ke fx. 2, ya, min setengah pangkat 4 kurang 2 kali min setengah pangkat 2 tambah 1. Nah, 2 kali, nah lihat ini bilangan negatif. Kalau dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya akan selalu positif. Jadi 1/16 kurang 2. Ini jadi positif ya, karena pangkatnya genap. 1/4 tambah 1. Dan kita hitung 1/8 kurang setengah tambah 1, hasilnya adalah 5/8. Nah, sekarang kita lihat soal ketiga. Nah, coba perhatikan. Nah, pada soal ketiga ini sedikit variasi ya. Kalau tadi ditanya sisa. Nah, pada soal ketiga ini fx-nya x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang p tambah 1. X tambah 1. Dibagi x kurang 2, sisanya 35. Tentukan nilai p. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi yang ditanya adalah sisa, nah ini justru malah ditanya adalah salah satu nilai yang tidak komplit pada fx ya. Tapi diketahui sisa dan diketahui pembagi. Nah, caranya gimana? Ya kita cukup gunakan dalil sisa ngerjakannya. Ingat dalil sisa. Kenapa? Di sini ada pembagi, ada sisa. Udah cukup sekali ya. Jadi ingat bahwa sisa berarti sama dengan apa? F2. Kenapa? Pembaginya kan X kurang 2. Berarti sisa dari fungsi ini adalah F2. Ya kan? Nilainya berapa? 35. Kita langsung lihat pembahasannya di sini. Ya. Jadi sisa itu adalah apa? F2. F2-nya nilainya berapa? 35. Nah, karena sisanya adalah F2, kita masukkan, kita substitusikan nilai 2 ini ke fx ya. 2 pangkat 4 tambah 3 kali 2 pangkat 3 dan seterusnya, nilainya adalah 35. Karena diketahui ya sisanya 35. Kita lanjut, lihat proses perhitungannya. Nah, hingga hasilnya diperoleh 43 kurang 2P sama dengan 35, min 2P sama dengan 35 kurang 43, sehingga dapatlah nilai P-nya adalah 4. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini variasi soal yang berbeda. Ingat ya, konsep dalil sisa itu adalah fx pembagi hasil sisa. Ya. Nah, kalau dalil sisa itu cuma butuh apa? Pembagi sisa fx. Oke. Nah, ini kita lihat. Fungsi fx dibagi x kurang 1, sisanya 3. Dibagi x kurang 2, sisanya 4. Jika dibagi x kuadrat kurang 3x tambah 2, maka sisanya berapa? Nah, step 1. Ingat bahwa derajat sisa adalah 1 derajat di bawah pembagi. Nah, di sini kan pembaginya pangkat 2 ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa sisanya adalah derajat 1. Derajat 1 itu dalam bentuk umum matematika itu linier ya. Maka kita bisa misalkan dengan Px tambah Q, Mx tambah N boleh, Ax tambah B boleh, terserah yang mana kita mau gunakan variabelnya. Jadi kesimpulannya berarti sisa adalah derajat 1, kita misalkan PS tambah Q. Oke. Step 2, ingat ya, untuk mengerjakan ini ada 2 hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah konsep pembagian dan dalil sisa. Saya sengaja menghijaukan ini supaya dia sama. Ini juga biru supaya sama. Ingat dalil sisa. Kalau fx dibagi x kurang a, maka sisanya fa. Kalau bentuk umum pembagian itu kita tahu bahwa fx sama dengan
PX kali HX tambah sisa. Coba perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Fx itu kan PX, ya PX kali HX. Lebih tepatnya, nilai awal itu kan si pembagi dikali hasil tambah sisa kan? Betul ya. Nah, sekarang kita lihat soal nih, soal. Berdasarkan soal, berarti kan fx itu sama dengan pembagi ya. Pembaginya siapa? Pembaginya x kuadrat kurang 3x tambah 2. Nah, x kuadrat kurang 3x tambah 2, kalau difaktorkan dia seperti ini bentuknya. Berarti sama kan kemarin? Jadi ini adalah pembagi ya. X kurang 1 kali X kurang 2 itu adalah si pembagi. Dikali hasil tambah sisa. Oke. Nah, kalau fx dibagi x kurang a ini misalnya. Teorinya, kalau dia si fx ini fx ya, ini fx. Perhatikan ini semua fx. Kalau dibagi dengan a misalnya, berarti kan logikanya sisanya adalah fa ya. Fa kan? Nah, fa ini kita masukkan nilai a atas x, atas fungsi fx ya. Ini fungsi fx-nya. Oke. Ini fungsi fx-nya. Berarti a kurang 1 kali a kurang 2 dikali ha ditambah p kali a tambah q. Kenapa? Karena tadi sisanya udah kita sepakati. Sisa itu dimisalkan dengan px tambah q. Oke, lanjut. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Pada soal diketahui kalau fx dibagi x kurang 1 sisanya 3. Oke, maka bisa kita buat tadi, kalau dia FA kan A kurang 1 kali A kurang 2 kali HA tambah P kali A tambah Q. Maka sisa adalah, karena dia dibagi dengan X kurang 1 ya, berarti F1. F1 sama dengan 1 kurang 1, 1 kurang 2 kali H1, P kali 1 tambah Q. Nah, sisanya siapa? Sisanya nilainya kan 3. Ya kan diketahui dia 3. Nilai 3 ini akan sama dengan, ini 1 kurang 1, 0 ya. 0 dikali ini semua kan 0 ya. Maka 0, tinggal P tambah Q. Nah, juga sama dengan ini, X kurang 2. Sisanya 4. Nah, kita masukkan nilai 2-nya. Masukkan semua. Kita sisa 4-nya di sini. Oke, coba lihat. 2 kurang 2 kan 0. Maka ini ketika ini semua 0, jadi dia hasilnya 0 ya. Tambah 2P tambah Q. Nah, di sini ada terbentuk dua persamaan ya. Yang pertama adalah P tambah Q sama dengan 3. Dan setelah itu persamaan berikutnya adalah 2P tambah Q sama dengan 4. Kita gunakan teknik eliminasi pada kedua persamaan. Oke, kita lihat. Ketika kita eliminasi, kita dapat nilai P sama dengan 1. Kita dapat nilai Q sama dengan 2. Ingat tadi sisanya apa? Sisa itu adalah PX tambah Q. Jadi kita tinggal substitusi atau gantikan aja nilai P-nya dengan 1, nilai Q-nya dengan 2. Oke, ini hasil akhirnya dapatlah sisanya X tambah 2. Oke. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini ya. Yang pertama kali adalah lihat kalau ada pembagi 1, ada sisa. Pembagi 2, disisa. Yang ditanya pembagi 3, sisa dari pembagian 3. Nah, cek dulu apakah pembagi 1 dan 2 adalah faktor dari pembagi 3. Kayak tadi kan X kurang 1 dan X kurang 2 itu kan ini ya, faktor dari pembagi yang bentuk kuadrat kan. Nah, kalau iya, maka solusinya adalah tinggal kita substitusikan aja ya. Pembagi 1 dan sisanya, pembagi 2 dan sisanya juga. Sehingga nanti diperoleh seperti ini. Jadi kalau tadi kan X kurang 1, maka S-nya kan 1 ya. Dan ini kan PX tambah Q tadi kan. P kali 1 tambah Q, sisanya 3. Yang berikutnya adalah X kurang 2. Jadi P kali 2 tambah Q sama dengan 4. Ketika dieliminasi, hasil akhirnya diperoleh seperti yang tadi. Jadi ini kesimpulan problem solvingnya. Sekian dulu dari saya pemaparannya. Lebih lanjut nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.